Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas sudah selesai ya, selama 30 menit. Ini jam berapa Gus sekarang Gus? Jam 1:30. Setengah 2. 1:40. Oh 1:43 ya, hampir jam 2 ya. Nah jamaahnya pada kelelahan. Dah untuk Kang Wardi, silakan tadi dari zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Untuk Kang Wardi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika zikir nafas guru Iya. masuk ke alam bawah sadar, Masuk. tenggelam, terus tiba-tiba udah di atas awan guru saya tuh. Oh naik, Awan langsung di putih. atas ya. Iya. Oke. Di situ saya lihat ada seorang putri itu lagi menari di situ guru. Seorang putri lagi menari di atas Menari awan. Di atas awan tersebut. Masya Saya Allah, indah banget. Oke, terus? Iya. Lalu saya dekatin, terus saya bertanya, menanyakan nama beliau. Ya. Dan beliau menjawab namanya Dewi Lasmi guru. Oh, namanya Dewi Lasmi. Oke. Terus ada Berarti beliau sendirian di atas. sendirian guru. Oke, iya, Sambil iya. menari itu sendirian beliau di situ. Beliau memberikan kalimat guru, petuah untuk saya dan Iya. mungkin buat yang lain gitu. Kalimatnya seperti ini guru. Berjalanlah melewati alam ilusi Iya. dan alam realita. Karena kalau engkau yakini keduanya itu akan terjadi. Iya. Jadi alam ilusi dan alam Realita. realita. Kalau kamu meyakini keduanya, Iya. maka itu akan terjadi. Ya artinya kan kata Allah, yang dohir aku, yang batin juga, yang terlihat kekuasaanku, yang goib juga kekuasaanku. Kalau kamu meyakini itu, tuh ya, meyakini itu dan terus dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ya maksudnya maka itu akan terjadi tuh, maksudnya dalam dzikir nafasnya naiknya cepat, gitu. Oke, lanjut. Setelah berbincang sama beliau guru, saya turun lihat candi-candi guru Di bawah. di bawah. Oke. Candi-candi banyak candi di situ. Tapi di atas candi itu yang paling puncaknya itu di situ ada cahaya warna kemasan Warnanya campur biru. kemasan, ya, campur biru. Oke. Dari bawah dia naik ke atas guru. Dari bawah naik. Iya, Cahaya dari, itu. cahaya itu dari candi tersebut tuh naik ke atas. Naik ke atas. Saya Oke. nggak kelihatan ujungnya kemana gitu. Naik tinggi ya. Warna Iya. kemasan sama warna biru tuh. Iya. Nah, Terus? setelah itu saya ketemu sosok orangnya pakai baju selempang putih guru. Kayak orang zaman dulu. Iya. Dan di kepalanya juga ada diikat pakai kain putih juga. Janggutnya juga udah pada putih gitu juga beliau itu guru. Iya. Beliau memperkenalkan namanya Empu Prapanca. Oh, Empu Prapanca. Oke. Nah, sembari saya takjub melihat candi yang ada cahayanya itu, beliau ada berujar, inilah kami meyakini. Berujar gitu ya. Iya. Oke. Bahwa energi
dari candi inilah untuk menuju ke pusat energi yang lebih besar. Oke, Seperti itu. ya. Nah, setelah itu saya Ya itu tuh maksudnya mah dari energi itu ya yang ada di candi-candi menuju ke pusat yang lebih besar itu, yaitu di kitanya dikir nafas ya, di yang sebelum peradaban kita itu meditasi, gitu dengan cara meditasi Di tempat-tempat. dan dikir nafas, cahaya itu naik ke atas. naik. Iya, Oke. ke cahaya yang lebih Iya besar. dulu kan tempat meditasi. Iya. Orang-orang tua kita dulu tuh, leluhur-leluhur kita dulu tuh. Ya sekarangnya ya dikir nafas Iya. gitu. Oke, terus? Nah, terus saya mencoba berdialog sama beliau guru. Iya. Saya Sama Empu siapa tadi? Empu Prapanca. Empu Prapanca ya, oke. Saya meminta nasihat dari beliau, dan beliau memberikan nasihatnya seperti ini guru. Iya. Kalimatnya, menulislah di atas air yang tenang supaya setiap guratannya tidak ada yang melukai siapapun. Iya. Itu maksudnya begini. Menulislah di atas air yang tenang. Menulislah di atas air yang tenang supaya guratannya tidak tidak ada yang melukai siapapun. ada yang melukai siapapun. Artinya gini ya. Jadi itu universal. Universal tuh ke semuanya. Jadi gini, setiap manusia siapapun itu pasti punya hati. Nah, ucapan itu ya artinya jangan sampai melukai hati mereka yang mendengarnya gitu. Saking lembutnya. Jadi kalimat itu, kalimat kebenaran, kamu uraikan saja dengan tanpa menuju dan menghujat siapapun. Orang mau mendengar kalimat-kalimat indah yang dari kamu ya silahkan, enggak juga ya enggak jadi apa, enggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan jangan pernah melukai hati siapapun. Ya, nah itu ya untuk orang-orang tertentu saja. Artinya orang-orang yang tertentu itu orang yang perkataannya ya itu sudah sesuai dengan apa yang dia alami. Nah, ketika dia sudah mengalami sendiri, maka ucapan yang keluar itu akan lebih hati-hati. Tidak akan menyinggung agama A, agama B, agama C, suku A, suku B, suku C, bangsa A, bangsa B, bangsa C. Karena apa? Kalimatnya universal. Jadi pembicaraan antara hati dengan hati. Cahaya yang besar memberikan cahaya kepada yang kecil. Begitu. Artinya jangan melukai siapapun itu dari lisannya. Gitu. Oke, terus? Terus di sekeliling candi itu saya berjalan berdua sama beliau itu guru. Sama Empu Prapanca. Iya. Oke. Lihat candi gitu. Keliling ya di candi. Nah, tiba di satu patung, dilihat memang patung kayak wanita guru patungnya. Iya. Terus beliau tuh sambil nunjuk ke patung tersebut tuh. Oh, beliaunya Empu Iya, Prapancanya. Prapancanya Iya. itu menunjuk. Terus berujar begini guru. Roro Jonggrang adalah simbol kecantikan dan keangkuhan. Kata beliau tuh. Dari seorang putri atas kehendak Sang Hyang Widi. Oke. Diulangi lagi. Roro Jonggrang Iya. adalah simbol kecantikan dan keangkuhan. Iya. Dari seorang putri atas kehendak Sang Hyang Widi. Itu dari Empu Prapancanya ya. Berarti itu tuh patungnya patung Nyi Roro Jonggrang berarti Roro gitu ya. Jonggrang, Iya. iya betul. Nanti tinggal dilihat aja sejarahnya Nyi Roro Jonggrang bagaimana gitu, artinya keangkuhannya di mana, kalau kecantikannya mah iya gitu. Iya.
Kalau untuk yang itu mah ya mungkin yang mendengar lebih paham ya. Iya. Oke. Ya itu setelah itu jalan-jalan tuh sampai selesai gitu, sampai Jadi sampai selesai jalan-jalan selesai dengan di Empu situ. Prapanca. Empu Prapanca itu ngeliat-liat candi itu. Iya. Ya karena kamunya orang Jawa ya, yang hadir juga ya leluhur kita. Ya artinya leluhur kita yang hadir, Iya. yang hadir membimbing, memandu gitu. Ya, begitu aja Guru. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Gus Jaki, Gus, silakan Gus. Di sini Tadi dari zikir nafas, Gus, tadi ada sensasi-sensasi apa saja, Gus? Dari pertama sampai terakhir. Untuk Gus Jaki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zikir napas malam ini Guru, Ya, malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Sekarang mah itu Guru kayak kebetan-kebetan, singgah sini itu cepat Iya. sekali. Oke. Melihat sungai, terus banyak ikannya. Di situ ada pohon 3, Pohonnya 3. pohonnya 3. Terus pindah lagi Guru, pindah lagi. Kenapa pohonnya harus 3? Nggak tahu. Enggak ya, terus lanjut. Kebetan lagi, terus sampai mau selesai itu di penghujungnya itu ada di antara bintang-bintang di sana Guru. Di sana banyak sekali batu-batu. Di atas berarti? Iya, di atas. Oke. Ada suara, cuman nggak Wujudnya nggak ada. wujudnya Tapi belum terlihat. Suaranya aja. Oke. Suaranya, Suara tanpa rupa. iya Guru. Kalimatnya seperti ini kurang lebihnya Guru. Suara tanpa rupa tuh padahal mah ruh suci yang kangen sebenarnya, cuman masih menyembunyikan Tapi diri. di penghujungnya dia menampakkan diri. Wajahnya tuh ininya rambutnya nggak ada rambutnya, kepalanya tuh di depannya tapi panjang belakangnya. Oh, di belakangnya. Belakangnya kayak botak gitu ya. Ininya Tapi janggutnya nggak ada. panjang. Oh, ininya panjang, rambutnya panjang, cuman ininya botak. Cuman depannya, depannya nggak ada rambutnya. Iya, iya. Terus? Kalimatnya seperti Guru. Itu beliau belum menampakkan wujudnya. Di ketinggian itu, berhentilah menatap indahnya langit. Berhentilah Mengapa? menatap indahnya langit. Berhentilah menatap indahnya langit. Mengapa tidak naik saja langsung dan masuk ke ketinggian? Iya, itu tuh sebenarnya mah universal gitu. Artinya universal tuh. Kalau malam kita kan di kesunyian tuh ya, melihat bintang, melihat bulan, indah banget gitu kan. Melihat langit gitu. Nah, kata beliau, kenapa kamu Bisa memahami. iya cuma bisa memandang itu gitu kan? Artinya hanya bintang, bulan, langit, dan keindahan. Ya, kenapa gitu hanya itu aja? Kenapa nggak langsung naik aja? Balik aja ya Guru. Iya. Penegasan gitu ya. Padahal apa penegasan itu? Padahal sih wis mengkel. Padahal sih sepi banget. Oke. Terus Setelah itu kamu Enggak, akan coba dari kalimat awal aja. Dari kalimat awal dulu. Manis banget nih kalimatnya nih. berhentilah menatap indahnya langit. Iya.
Mengapa tidak naik saja langsung dan masuk di ketinggian? Mengapa tidak naik saja langsung dan masuk di ketinggian? Iya. Ini kalimat shock terapi. Ya artinya bangun dari tidur gitu. Ini orang-orang Nusantara nih keren-keren gitu. Oke, lanjut. Aja turu baik kah? Ngopen-ngopen aneh sing beli penting-penting kah Gusti Allah hede. Disingkur bae pangerane. Lanjut. Setelah itu kamu akan lebih menikmati apa arti kehadirannya. Iya. Kemudian dilanjut guru. Jangan pernah menilai orang lain, apalagi penilaianmu itu adalah hasil dari katanya. Tuh, gitu. Katanya. Terus. Yang nantinya akan menyuguhkan kebencian. Ya itu. Berarti beliau lebih ini ya, artinya melihat penduduk ya khususnya Nusantara saja dulu ya, artinya lebih paham ya ruh-ruh suci itu. Lanjut. Lebih baik kamu nilai dirimu sendiri dan beri nilai 0 besar untuk dirimu sendiri. Itu kalimat Iya, terakhir. maksudnya 0 besar itu seberapa wah karya nyatamu, seberapa besar ya kamu membangun apa yang bermanfaat. Tadi apa tadi terakhir? Kamu beri nilai 0 besar untuk dirimu sendiri. Beri nilai 0 besar itu maksudnya sebesar apapun karya nyata kamu, jangan pernah kamu mengklaim bahwa kamu telah berkarya nyata. Berjasa. Ya itu. Iya guru. Oke. Terus Itu kalimat yang beliau sampaikan. yang beliau sampaikan. Sampai saya melihat sosok beliau dan di penghujungnya habis waktu. Iya, kata beliau tuh, kenapa kamu hanya melihat bintang-bintang, hanya melihat bulan, ya, hanya melihat keindahan langit? Kenapa nggak masuk aja gitu? Penegasannya guru. Iya. Ya padahal kan aplikasinya ada ya, aplikasi buat masuknya tuh. Ya aplikasinya ya di Dzikir Nafas itu. Iya guru. Orang yang belajar Dzikir Nafas itu bisa sabar tanpa harus belajar. Diberi berarti. Ya kan kalau kita dzikir nafas, kitanya mengokohkan, dikokohkan dulu nih di dalam nih. Nah, ketika sudah kokoh di dalam, ya, baru Gus nanti ya, yang tidak disenangi oleh Allah apapun, ya, itu menjadi tidak ada nilai. Iya. Karena apa? Dari dalam ini nih, menolak gitu. Jadi ketika sudah istiqomah dzikir nafas, terus istiqomah dzikir nafas ya, itu ada yang negatif sedikit saja itu terasa. Iya, tadi juga ada kayak ada yang mau tapi mentang anget-anget gitu di. Iya. Begini, yang tidak disenangi Allah ya, atau sering kita kenal kemaksiatan, Iya. itu sedikit saja masuk ke diri itu terasa. Terasa itu. Lembut tapi hangat. Iya. Beda dengan yang disenangi oleh Allah, itu mah sudah sejuk. Iya. Tapi ketika ada hangat masuk, itu sudah dibaca itu. Dan seluruh tubuh itu nanti akan bergetar menolak. Otomatis ya. Otomatis dari dalam ketika kita sering dzikir Nafas. nafas. Ini khasiatnya banyak sekali dzikir nafas itu. Nah, diantaranya beliau tuh Gus yang tadi tuh ya, diantaranya yuk gitu, artinya dzikir nafas. Yuk, supaya apa? Supaya kamu bisa melampaui, bisa naik di ketinggian. Ruh-ruh soleh ya, ruh-ruh orang soleh, orang-orang di Jawa dulu itu sudah pada menunggu sebenarnya, Bang.
Ya mengusir aja turu bae. Gue Pada banget kalau kita, guru. Orang tangi-tangi kah? Turu bae. Dah untuk pertemuan kali ini cukup. Sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.